Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Seli Mariani. Saya dari Prodi PGMI. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar musik. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari musik. Musik merupakan salah satu jenis seni yang cukup tua umurnya. Musik hadir bersamaan dengan saat pertama kali orang mampu mendengarkan dan mengeluarkan bunyi. Nah, bagi anak-anak, bunyi merupakan sarana komunikasi pertama yang digunakan ketika mereka belum bisa berbicara. Melalui perbedaan bunyi pula, anak mencoba mengidentifikasi orang-orang di sekitarnya. Perkembangan saat ini bahkan menunjukkan proses pendidikan menggunakan sejak anak masih berada dalam kandungan. Pengertian seni musik. Nah, kita akan masuk pada pengertian seni musik. Seni musik adalah salah satu cabang seni yang menggunakan bunyi sebagai media. Ditinjau dari sumber bunyinya, bahannya dan cara memakainya, bahkan alat yang digunakan ada yang ditala maupun tidak. Ada musik dibuat dengan mengeksplorasi sumber bunyi yang dihasilkan oleh organ tubuh manusia, seperti tepuk tangan, bersiul, suara mulut, dan sebagainya. Tetapi ada pula yang menggunakan alat lainnya, seperti batu, bambu, logam, dan lain sebagainya. Bahkan ada pula yang menggunakan alat-alat musik yang sengaja dibuat baik secara tradisional maupun menggunakan teknologi canggih seperti gamelan, angklung, rebana, piano, gitar, biola, trompet, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan fungsi musik. Nah, setiap musik pasti memiliki fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dari sejumlah musik yang tersebar di daerah, dilihat dari fungsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Fungsi sebagai media ekspresi. Bagi para seniman, seni adalah merupakan satu-satu media yang dapat dijadikan sebagai alat musik untuk menggunakan ekspresi yang ada di dalam dirinya. Pemusik atau biasa disebut dengan musikus menjadikan musik sebagai salah satu alat untuk mencurahkan berbagai ekspresi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, musik sebagai media hiburan. Nah, bagi masyarakat, musik-musik yang merupakan hasil karya cipta para seniman itu dapat memberikan hiburan di sela-sela kesibukan sehari-harinya. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mendengarkan musik. Antara lainnya yaitu ada yang sengaja nonton pagelaran musik di gedung-gedung pertunjukan. Ada yang hanya nonton pertunjukan musik pada acara-acara hajatan. Ada yang hanya mendengarkan musik di siaran radio. Ada pula yang menyaksikan tayangan-tayangan musik di siaran televisi. Kemudian yang bagian ketiga yaitu musik sebagai media upacara. Musik-musik yang memiliki fungsi seperti ini banyak tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yakni di Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, dan lain sebagainya. Fungsi musik sebagai media upacara diperuntukkan bagi sesuatu yang diupacarakan. Fokus yang diupacarakan itu bisa dipertunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para dewa dewi, roh nenek moyang, roh halus, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, musik sebagai komersial. Musik sebagai media komersial ini termasuk juga jenis-jenis musik yang dipergunakan untuk menyertai promosi produk atau iklan yang media elektronik. Kemudian kita masuk pada teori dasar musik. Nah, hal-hal yang dipelajari dalam teori musik mencakup yakni 1. Suara. Teori musik menjelaskan bagaimana suara dinotasikan atau dituliskan dan bagaimana suara tersebut ditangkap dalam benak pendengarnya. Dalam musik, gelombang suara biasanya dibahas
tidak dalam panjang gelombangnya maupun periodenya, melainkan dalam frekuensinya. Nah, bagian kedua itu ada nada. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Tangga nada yang paling lazim adalah tangga nada mayor, tangga nada minor, dan tangga nada pentatonik. Nada dasar suatu karya musik menentukan frekuensi tiap nada dalam karya tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada ritme. Ritme adalah pengaturan bunyi dalam waktu. Birama merupakan bagian kelompok atau ketukan dalam waktu. Tanda birama menunjukkan jumlah ketukan dalam birama dan not mana yang dihitung dan dianggap sebagai satu ketukan. Nah, yang di bagian keempat itu ada melodi. Melodi adalah serangkaian nada dalam waktu. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan sendirian, yaitu tanpa iringan, atau dapat merupakan bagian dari rangkaian akord dalam waktu, biasanya merupakan rangkaian nada tertinggi dan akord-akord tersebut. Yang kemudian itu ada yang kelima itu adalah harmoni. Harmoni secara umum dapat dikatakan sebagai kejadian dua atau lebih nada dengan tinggi berbeda dibunyikan bersamaan. Walaupun harmoni juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut dibunyikan berurutan. Nah, yang keenam itu ada notasi. Notasi musik merupakan penggambaran tertulis dalam musik. Dalam notasi balok, tertinggi nada digambarkan secara vertikal, sedangkan waktu atau ritme digambarkan secara horizontal. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata yang tidak enak di hati. Mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.